Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Darahayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang etika Islam dalam penerapan ilmu kesehatan. Etika berasal dari kata etos, yaitu adat, budi pekerti, atau dalam kamus, etika mempunyai arti pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral. Etika juga bisa diartikan studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan seluruh tingkah laku manusia. Jadi, etika Islam dalam penerapan ilmu kesehatan bisa diartikan sebagai pengkajian nilai-nilai Islam dalam penerapan ilmu kesehatan. Nah, apa saja sih pembahasannya? Yang pertama, yaitu ilmu kesehatan dan kemanusiaan. Yang kedua, ilmu kesehatan untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan etika kesehatan Islam. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ilmu kesehatan dan kemanusiaan. Ilmu sangat bermanfaat, tetapi jika tidak digunakan dengan baik, maka akan menimbulkan bencana bagi manusia dan alam semesta. Untuk itu, perlu ada etika atau ukuran-ukuran yang diyakini oleh para ilmuwan yang dapat menjadikan pengembangan ilmu dan aplikasinya bagi kehidupan manusia agar tidak menimbulkan dampak negatif. Di antara cabang ilmu terdapat ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan bisa diartikan sebagai ilmu yang berfungsi menjaga individu dan masyarakat terhadap normalitas kesehatan baik jasmani, rohani, sosial, maupun akalnya. Ilmu kesehatan dan kemanusiaan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan karena perkembangan sebuah ilmu ditentukan oleh manusia. Peran manusialah yang menyebabkan ilmu kesehatan semakin berkembang sampai sekarang. Melalui proses berpikir dan kesadaran yang tinggi akan kesehatan, manusia dituntut untuk mengembangkan keilmuannya. Begitu pula sebaliknya, dalam kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan ilmu kesehatan. Dalam proses kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan ilmu kesehatan untuk menjalankan kehidupannya secara kompleks. Nah, manfaat ilmu kesehatan tidak terbatas pada dokter, pasien, dan penyakitnya saja. Bahkan merupakan ilmu yang dekat dengan masalah kehidupan manusia, baik tentang lingkungan yang sehat, kebersihan yang bebas dari kotoran, lalat dan binatang melata, kesehatan jiwa, dan gangguan sosial. Jika manusia dapat memanfaatkan ilmu kesehatan dengan didasari nilai-nilai positif dan etika Islam, maka akan tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam segi kehidupannya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ilmu kesehatan untuk kemaslahatan hidup. Islam telah membentangkan macam-macam ilmu pengetahuan di hadapan kita yang dapat dicapai oleh akal demi kemaslahatan hidup manusia. Di antaranya ilmu kesehatan yang mempelajari tentang jasmani, rohani, akal, dan sosial. Ilmu kesehatan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam dunianya. Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk, mengembangkan diri, dan melangsungkan kehidupan agar dapat lebih baik. Dengan mempelajari ilmu kesehatan, akan timbul kesadaran untuk menolong sesama. Islam mendorong agar menghormati ilmu kesehatan dan mencari pertolongan dari mereka. Oleh karena itu, manusia yang mendapatkan ujian penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melakukan ikhtiar untuk pengobatan penyakitnya kepada ahli medis, dan sebaliknya, para ahli medis juga harus meningkatkan pelayanannya. Menurut Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari, Islam menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu profesionalisme. Menurut Islam, pelayanan kesehatan tidak boleh dilakukan oleh orang yang bukan ahli atau bukan profesinya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadi tabib atau dokter, tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya, maka ia menanggung resikonya. Yang kedua, yaitu pertanggungjawaban seorang dokter harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, jika ini terjadi, maka harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, setiap penyakit ada obatnya. Islam menganjurkan agar kita senantiasa berupaya melakukan penelitian sehingga menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya. Maka jika didapatkan obat, maka sembuhlah ia dengan izin Allah. Yang keempat, spesialisasi. Islam mendorong spesialisasi atau keahlian khusus dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokter benar-benar ahli dalam bidang yang ditekuninya. Yang kelima, tidak mengobati sebelum meneliti dengan cermat. Para ahli medis dilarang mengobati sebelum meneliti pasien dengan tepat sehingga akan tahu jenis penyakit dan sebab-sebabnya. Ketika hubungan antara para pakar ilmu kesehatan dan pasien dapat berjalan seimbang, maka kemaslahatan hidup akan tercapai. Nah, pembahasan yang ketiga atau pembahasan terakhir yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan etika kesehatan Islam. Terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan etika kesehatan Islam, yaitu diantaranya, pertama, para ahli medis dilarang mempunyai niat yang tidak baik ketika mendiagnosa penyakit pasien. Pada dasarnya, Islam melarang laki-laki dan wanita yang bukan muhrim berkhalwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari berkhalwat dengan seorang perempuan. Demi zat yang diriku dan kekuasaannya, tidaklah seorang laki-laki menyepi dengan perempuan, melainkan setan masuk di antara keduanya. Yang kedua, seorang ahli kesehatan harus memiliki ilmu dan bertanggung jawab atas pengobatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadi tabib atau dokter, tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya, maka ia menanggung resikonya. Yang ketiga, selalu berusaha menemukan obat yang dapat menyembuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya. Maka jika didapatkan obat, maka sembuhlah ia dengan izin Allah. Yang keempat, meneliti dengan cermat sebelum mengobati. Seorang ahli kesehatan dilarang mengobati sebelum meneliti pasien dengan tepat, sehingga akan tahu jenis penyakit dan sebab-sebabnya. Jabardah sebagai tabib Bani Najran datang kepada Rasulullah SAW berkata, demi bapakku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang dokter dan tukang tenung kaumku pada masa jahiliyah. Apa yang baik bagiku? Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengobati seorang sehingga kamu yakin benar penyakitnya. Nah, dari semua pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu kesehatan dan kemanusiaan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan karena perkembangan sebuah ilmu ditentukan oleh manusia dan dalam kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan ilmu kesehatan untuk menjalankan kehidupannya secara kompleks. Nah, ilmu kesehatan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam dunianya. Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk, mengembangkan diri, dan melangsungkan kehidupannya agar dapat hidup lebih baik. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.